Uji normalitas dengan SPSS. Salah satu uji asumsi klasik yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan uji regresi, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian kita terdistribusi secara normal atau tidak. Distribusi normal ini merupakan asumsi penting dalam melakukan analisis statistik. Apabila sampel yang kita miliki lebih dari 50, kita dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Namun, jika sampel kita lebih kecil dari 50, kita dapat menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kriteria pengujian dari uji normalitas yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data penelitian kita berdistribusi secara normal. Namun, jika hasil nilai signifikan kita lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Selain hasil statistik yang kita dapat dari uji Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov, alat bantu visual yang dapat kita gunakan untuk menentukan apakah data kita normal atau tidak yaitu melalui histogram dan p-plot, di mana histogram dikatakan data tersebut normal jika bentuk distribusinya mendekati bentuk lonceng simetris, dan untuk p-plot data terdistribusi normal jika mengikuti garis diagonal secara konsisten. Kita akan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk di SPSS. Kita menggunakan data yang sebelumnya kita gunakan di uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama, kita copy datanya ke dalam SPSS. Sebenarnya dalam uji normalitas, data yang kita perlukan hanya hasil akhir ataupun total dari masing-masing variabel, yaitu inovasi produk, harga, dan keputusan pembelian. Untuk melakukan uji normalitas, pertama kita klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, dan pilih yang Explore. Pada kolom ini, masing-masing variabel kita masukkan ke kotak Dependent List, yaitu inovasi produk, kemudian harga, dan keputusan pembelian. Semua dimasukkan ke kolom Dependent List. Untuk di bagian bawah, di display, kita centang yang bold, dan kemudian klik tombol Plots. Kemudian kita centang Normality Plot with Test. Untuk yang ini kita hapus saja. Kemudian OK. Untuk ini yang option biarkan saja. Dan statistik juga biarkan saja. Kemudian kita klik OK. Kita copy,
Dari tabel yang kita dapatkan, dapat kita lihat di sini bahwa variabel inovasi produk dari hasil uji normalitas yang kita lakukan, dapat dilihat bahwa variabel inovasi produk memiliki nilai signifikan 0,000 pada kolom Shapiro-Wilk, yang artinya nilai signifikan variabel inovasi produk ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel inovasi produk tidak terdistribusi secara normal. Kemudian untuk variabel harga, di sini nilai signifikannya yaitu 0,022. Nilai ini juga masih lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel X2 ataupun variabel harga juga tidak terdistribusi secara normal. Untuk variabel Y, yaitu keputusan pembelian, nilai signifikannya yaitu 0,049. Nilai ini juga lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel keputusan pembelian juga tidak terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, data dari penelitian ini masing-masingnya tidak terdistribusi secara normal menurut uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Namun, di variabel Y, jika kita lihat di kolom Kolmogorov-Smirnov, untuk variabel Y, nilai signifikannya 0,122. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, variabel Y dinyatakan terdistribusi secara normal. Namun, karena sampel yang kita gunakan kecil dari 50, maka metode Kolmogorov-Smirnov dianggap kurang tepat atau kurang dapat menggambarkan secara menyeluruh bagaimana distribusi dari data yang kita miliki. Sehingga kita menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kemudian untuk histogramnya kita juga bisa lihat untuk inovasi produk, dan membentuk lonceng secara simetris. Tutorial uji homogenitas. Pertama, pilih menu Analyze. Lalu pilih Deskriptif Statistik. Pilih Explore. Masukkan nilainya ke kolom dependen dan kelas pada kolom faktor. Lalu masuk ke menu Plot. Centang pada kolom Power Estimate. Langsung klik OK. Terakhir, lihat nilai signifikansinya ya guys. Pastikan lebih besar dari 0,05. Uji ANOVA satu arah di SPSS. Yuk simak guys. Pertama kita ke menu Analyze di sebelah atas, lalu kita pilih Compare Means Candy Proportions. Kemudian pilih One Way ANOVA ya guys. Kemudian pada Dependent List kita masukkan variable score dan pada kota vector kita masukkan variable group. Kemudian klik OK guys. Untuk interpretasinya, lihat pada tabel ANOVA. Lebih tepatnya pada kolom paling kanan yaitu kolom SIG, atau sering kita sebut p-value guys. Jika nilai p-value di bawah 0,05 berarti ada perbedaan skor yang signifikan antar kelompok ya guys. Cara uji independen, retest SPSS. Siapkan datanya. Kita akan menguji perbedaan hasil belajar antara kelompok, eksperimen, dan kontrol. Uji menggunakan SPSS 29. Selanjutnya klik Analyze. Klik Compare Means. Klik Independent Test. Masukkan datanya ke sebelah kanan.
Klik Define Group. Continue lalu oke. Ini adalah hasilnya. Nilai SIG lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Terima kasih.